Hai semua, saya Andri Juan Saputra, mahasiswa aktif UPN Veteran Jawa Timur, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. NPM saya 260, saya dari kelas C, Statistika Bisnis yang diampu Bu Rati. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana saya mengolah data penelitian. Judul penelitian yang saya ambil yaitu pengaruh citra dagang dan lokasi gerai masakan Padang terhadap intensitas pembelian masakan Padang pada mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Analisis yang saya gunakan yaitu analisis regresi berganda karena saya kan menilai atau menguji seberapa pengaruh citra dagang dan lokasi di gerai terhadap intensitas pembelian masakan Padang pada mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Teknik sampling yang saya gunakan yaitu non probabilitas dan juga purposive karena saya ingin mengambil beberapa perwakilan dari fakultas dan juga saya menerapkan beberapa kriteria. Yang pertama yaitu mahasiswa tersebut sudah pernah membeli masakan Padang di depan UPN dan tentunya mahasiswa tersebut adalah mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Instrumen yang saya gunakan yaitu kuesioner berupa Giform dan software yang saya gunakan untuk mengolah data penelitian yaitu adalah SPSS. Di sini pengolahan data yang akan kita lakukan, yang akan kita uji adalah uji validitas, uji reliabilitas, dan juga jajaran asumsi klasik. Dan sebelumnya saya juga udah pernah nyebar kuesioner dan mendapatkan 32 responden dari berbagai fakultas. Di sini saya menetapkan X1 sebagai citra dagang masakan Padang, X2 sebagai lokasi gerai masakan Padang, dan juga Y1 variable dependent sebagai intensitas pembelian. Bagaimana pengaruhnya? Nah, kita langsung uji saja. Uji yang pertama ada uji validitas Pearson Product Moment. Kenapa kita pakai Pearson Product Moment? Karena kita menggunakan skala ya. Bila value kita atau nilai kita itu menggunakan skala. Tetapi di sini kan kita cuma memakai satu pertanyaan atau satu item terhadap satu variabel ya. Nah, padahal di uji validitas itu adalah basically buat mengkorelasikan atau mengetahui pengaruh skor tiap-tiap item itu terhadap skor total satu variabel, nilai satu variabel. Jadi karena kita cuma satu pertanyaan, jadi nggak bisa digunakan uji validitas. Kita langsung lanjut ke uji reliabilitas dengan metode Cronbans Alpha. Ya, langsung saja kita buka SPSS-nya untuk melakukan uji reliabilitas. Nah, di sini kita akan mengcopy data tadi, data responden. Langsung copy saja ya. Copy. Nah, kita simpan dulu, kita atur variabelnya X1. Ini yang kedua sebagai X2 atau variabel independen 2 dan ini Y1 atau variabel dependen 1. Kita ubah ke 0 karena tidak ada bilangan desimal di data kita. Dan yang lainnya udah, nanti yang bakal menyesuaikan sendiri otomatis. Nah, langsung kita pastikan saja di sini. Oke, langsung saja kita menuju ke analyze. Nah, kita langsung ke skill dan reliability analysis. Nah, di sini kita masukkan semua item kita ke sini item. Nah, kita langsung oke aja karena ini udah alpha modelnya. Nah, di sini langsung muncul teman-teman hasil dari uji reliability kita. Nah, bagaimana cara menginterpretasikan datanya? Kita menggunakan referensi dari Wiratna Sujarweni ya, di mana dikatakan ketika nilai Cronbans alpha ini lebih besar daripada 0,6, data dan instrumen pengambilan datanya itu bisa dikatakan reliable ya. Reliable itu apa? Reliable itu di mana data atau instrumen kita itu konsisten ketika dilakukan penelitian-penelitian selanjutnya gitu. Jadi tingkat kredibilitasnya itu tinggi ya teman-teman. Oke, itu aja ya dari uji reliability. Kita udah dapat nilainya ini dan kita lanjut ke uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Oke. Uji normalitas ini apa sih teman-teman? Uji normalitas ini itu adalah bagaimana kita mengukur data kita itu apakah berdistribusi normal atau tidak ya. Ini merupakan uji asumsi klasik dan bisa dihitung menggunakan SPSS. Kita langsung menuju SPSS dengan data yang sama ini tadi. Kita langsung menuju analyze. Nah, kita ke bagian regresi. Kita pilih linear. Nah, kita masukkan variabel independen kita ke independen sini teman-teman. Terus variabel dependen kita Y1 ke variabel dependen.
Cuman kita tidak langsung oke, tapi ke save dulu. Kita di sini checklist unstandarized residual, artinya kita setting residualnya dulu. Oke, untuk, untuk memunculkan data ini teman-teman. Nah ini nanti kita pakai nanti aja ya. Sekarang kita fokus ke residual ini. Nah ini udah muncul value-nya. Kita langsung ke non parametric test teman-teman. Nah kita ke legacy dialog. Nah ini kita pakainya sampel KS atau Kolmogorov-Smirnov. Nah kita masukkan tadi teman-teman residual data kita ke test variable. Nah kita ini checklist normal, pakai sampel data kita dan oke. Nah di sini dasar pengambilan keputusan kita adalah dengan ini teman-teman. Ya ituin dulu. Nah ini dasar pengambilan keputusan uji normalitas, yaitu jika signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka nilai residual kita berdistribusi normal, dan jika sebaliknya maka tidak berdistribusi normal. Semakin berdistribusi normal maka analisis regresi kita semakin baik ya. Nah kita lihat di sini signifikansi kita itu 0,07, artinya lebih besar daripada 0,05, maka bisa dinyatakan sebagai residual yang berdistribusi normal. Nah, kita lanjut ke uji selanjutnya, yaitu uji T dan uji F. Nah, di sini kita akan menguji hipotesis kita dan juga pengambilan kesimpulan, teman-teman. Nah, dalam uji T ini kita bisa langsung gunain SPSS, teman-teman. Ini bisa bisa aja disebut sebagai analisis regresi linear bergandanya. Kita ke regresi dulu, ke linear. Nah, ini sudah kita masukin, kita tinggal oke aja, teman-teman. Nah, ini udah muncul data-datanya, udah muncul nilai-nilainya, kita langsung ke koefisien. Nah, di koefisien ini kita udah tahu teman-teman nilai dari X1 dan X2-nya. Ini namanya T hitungnya, T hitung dari X1 dan juga X2. Kita bandingkan sama yang ini teman-teman. Ntar kita close dulu, kita bandingkan sama ini. Jadi, dasar pengambilan keputusan kita ketika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 atau T hitung lebih besar daripada T tabel, maka X berpengaruh ke Y. Oh ya teman-teman, sebelum masuk itu, cara mencari T tabel adalah dengan standar atau taraf nyata 0,05 dibagi dengan 2. Nah itu dapatnya 0,025. Nah kita cari ke tabel T-nya dulu. Tabel T. Nah ini tabel T 0,25, dan juga barisnya itu N dikurangi dengan K dan dikurangi dengan 1. K ini adalah variabel independennya teman-teman. Jadi kita punya dua variabel independen dikurangin 2. Sampelnya 32 dikurangin 2, 30 dikurangi 1, 29. Berarti di baris 29 di kolom 0,025. Jadi ini kita dapat 2045. Nah, itu kita bandingkan dengan T hitungnya. Nah, ketika di sini kan T hitungnya cuma 1901, artinya lebih kecil. Jadi untuk persyaratan mempengaruhi yang pertama itu gagal. Dan kita lihat signifikansi dari X1 itu kita dapat 0,67. Artinya itu juga lebih besar daripada 0,05. Artinya X1 tidak memiliki pengaruh terhadap Y. Ini bakal pengaruh ke hipotesisnya, teman-teman. Karena di sini dinyatakan tidak ada pengaruh X1-nya di sini. Akhirnya H1 ditolak. H2 kita uji sekalian, teman-teman. X2 itu adalah 1,164 nilai T hitungnya. Kita bandingkan dengan T tabel di sini jelas lebih kecil ya teman-teman. Jadi buat syarat mempengaruhi yang pertama gagal. Kita lihat signifikansinya ini 0,254 jelas jauh lebih besar daripada ini ya teman-teman. Signifikansi buat mempengaruhi. Artinya X2 juga tidak memiliki pengaruh terhadap Y. Artinya H2 juga ditolak di sini teman-teman. Jadi nggak memiliki pengaruh. Nah, kita lanjut ke uji F untuk menilai H3 nih. Apakah terdapat pengaruh simultan? Oh iya teman-teman, jadi uji F ini adalah untuk menguji pengaruh dari X1 dan X2 secara bersamaan terhadap Y. Sedangkan uji T tadi itu adalah uji secara parsial teman-teman. Jadi
pengaruh X1 terhadap Y1, X2 dan terhadap Y1. Jadi parsial. Nah, untuk uji F ini kita langsung ke ANOVA ini. Oh iya, teman-teman. Jadi nilai F tabel ini juga kita bisa cari dengan rumusnya. Kolomnya itu kita menggunakan variabel independen kita. Jumlahnya ada 2. K. Nah, kita lihat dulu ya buat biar tahu. Ini K ada di kolom 2 dan juga buat barisnya sama dengan N jumlah sampel dikurangi dengan K independennya. Artinya 32 dikurangi 2, 30. Jadi di baris 30 kita ketemu 3,32 ya. Ini sudah saya tandain tadi biar cepet aja videonya karena nggak cukup. Nah, kita langsung bandingin. Ini lebih besar mana? F hitung 7,933 atau F tabel 3,32? Ayo, udah jelas-jelas F hitung lebih besar teman-teman. Jadi syarat satu untuk mempengaruhi dapat dan juga kita lihat signifikansinya. Nah, ini jika kurang dari 0,05 maka berpengaruh. Nah, ini cuma 0,02 artinya masih lebih kecil daripada 0,5 dan otomatis berpengaruh. Nah, maka bisa disimpulkan bahwasanya pengaruh simultan atau pengaruh bersama-sama daripada X1 dan X2 itu memiliki pengaruh terhadap Y1 dan maka dari itu H3 diterima atau hipotesis ketiga diterima. Terdapat pengaruh simultan X1 dan X2 terhadap Y1. Selanjutnya kita juga bisa melihat koefisien determinasinya untuk melihat seberapa sih pengaruh, seberapa persentase pengaruhnya, pengaruh dari yang F tadi. Nah, ini kita lihat di model Sumari ini, teman-teman. Jadi ada tuh namanya R square atau R tadi kan koefisiennya. Nah, itu kita lihat yang determinasi rumusnya kan R kuadrat dikali 100. Karena ini udah R square atau R kuadrat, artinya kita tinggal kali 100 doang. Ini kan kita dapatnya 0,354. Kita kali 100 berarti 35,4%. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya pengaruh simultan X1 dan X2 terhadap Y sebesar 35,4% dan sebesar 65,6% itu dipengaruhi oleh faktor lain, teman-teman. Oh ya, teman-teman, sebagai tambahan, karena kita tadi udah uji T dan udah mau menentukan hipotesis mana yang kita pilih, yang diterima dan ditolak, kita juga bisa lihat pakai kurva uji T buat memantapkan ya. Nah, di sini tadi kan nilai dari X1 T hitungnya itu 1,904 dan juga 1,164. Itu kan masih sekitar daerah sini ya, teman-teman. 0 sampai 2 ya. Itu masih termasuk daerah penerimaan HO. Ketika diterima HO artinya X tidak ada pengaruhnya ke Y. Jadi makanya HO diterima dan alternatif lainnya ditolak. Nah, selanjutnya terakhir kali ini paling penting banget di baik sederhana maupun berganda, yaitu uji heterostasitas atau nilai residualnya, teman. Nah, pada uji heterostasitas ini menguji apakah data kita bersifat heterostasity atau homogensi, gitu, teman-teman. Jadi kita bisa langsung gunain SPSS. Nah, kita langsung aja ke analyze, ke regression, linear. Ini kita ke plot. Ini kan kita udah setting dari awal ya. Plots. Nah, di variabel J ini kita pakai srecit yang ini. Kita masukin. Nah, ini ya. Wrap untuk variabel X. Kita langsung continue dan oke. Nah, di sini udah muncul teman-teman nilai dari scatter plotnya. Diagram scatter plotnya udah muncul. Nah, indikatornya, dasar pengambilan keputusannya, data dikatakan jelek ketika titik-titik ini tuh menyebar di atas atau di bawah. Itu dikatakan jelek. Dan yang kedua, data dikatakan jelek ketika titik-titiknya ini mengumpul di salah satu sisi, artinya di atas atau di bawah. Jadi gimana sih datanya itu bisa dikatakan baik atau homogen gitu ya, nggak heterogen? Itu titik-titiknya berada di sekitar sumbu nol ini, teman-teman. Jadi ini kan lumayan berada ngumpul di sumbu nol ya, jadi bisa dikatakan baik. Tapi ada indikator kedua, yaitu data kita nggak membentuk gelombang. Jadi random cuma nggak ada bentuk gelombang. Itu bisa dikatakan baik. Nah, di sini kan terlihat tidak begitu bergelombang ya. Jadi
bisa dikatakan baik, tapi kelemahan dari scatter plot ini itu tiap orang kan punya penilaian beda-beda ya, pasti. Kita bisa aja menilai ini bergelombang, bisa aja ini menilai ini jauh dari nol semuanya. Jadi sebenarnya ada beberapa instrumen lagi buat uji heterostasitas ini. Cuma karena penggunaan scatterplot ini lebih mudah ya, jadi kita gunakan scatterplot ini. Itu juga buat latihan. Dan heterostasitas ini tuh penting banget teman-teman. Jadi ini tuh digunakan menilai analisis regresi ya. Jadi data kamu ini bagus atau jelek gitu. Itu nanti berpengaruh di uji-uji ke atasnya juga sih. Oke, itu aja teman-teman. Sebenarnya masih ada uji multikoliniaritas dan juga uji autokorelasi. Uji multikoliniaritas itu basically menguji apakah variabel kita itu eh, linear gitu loh, atau enggak sejalan sejalan gitu loh. Bukan berlawanan, artinya bukan negatif, dan juga autokorelasi. Tapi karena videonya udah terlalu panjang ya, dan udah pasti tidak muat. Jadi mungkin itu saja karena kita sudah dapat kesimpulannya dari uji T dan F, dan juga kita udah menguji kualitas data kita di heterostasitas. Jadi mungkin sekian, barangkali ada salah dari saya dan sudah pasti ada salah. Barangkali ada referensi yang lebih bagus ya dari yang saya pakai. Mungkin bisa langsung dibetulkan saja ya teman-teman di kolom komentar. Sekian, terima kasih.